Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Putri Anjani dari kelas 11 4. Saya absen 9. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan mapel sejarah. 1. Jelaskan mengapa Pangeran Diponegoro menjadi tokoh sentral dalam Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Selain faktor penindasan Belanda secara umum, sebutkan dan jelaskan satu sebab khusus yang memicu pecahnya perang besar tersebut. Pangeran Diponegoro menjadi tokoh sentral dalam Perang Jawa karena ia adalah seorang pangeran keraton Yogyakarta yang berani menentang kebijakan kolonial Belanda yang semakin menindas dan mencampuri urusan internal keraton serta kehidupan rakyat. Karisma dan status religiusnya atau ia dikenal sebagai pemimpin spiritual dan diyakini sebagai ratu adil, membuatnya mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat Jawa termasuk bangsawan, petani, dan ulama untuk melancarkan perlawanan terbesar yang pernah dihadapi Belanda di Jawa. Satu sebab khusus yang memicu pecahnya perang besar tersebut adalah tindakan Belanda memasang patok-patok jalan di atas lahan makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo pada tahun 1825. Tindakan ini tidak hanya dipandang sebagai penghinaan pribadi terhadap Pangeran Diponegoro, tetapi juga sebagai penodaan terhadap nilai-nilai adat istiadat dan agama Islam yang sakral di Jawa, yang membuatnya marah besar dan memutuskan untuk mengangkat senjatanya. 2. Perang gerilya adalah taktik yang banyak digunakan oleh pemimpin perlawanan di daerah untuk menghadapi kekuatan militer Belanda yang lebih modern. Jelaskan secara singkat konsep taktik perang gerilya. Perang gerilya adalah taktik perang yang mengandalkan fleksibilitas, mobilitas tinggi, dan dukungan penuh dari rakyat lokal. Pasukan gerilya yang biasanya kalah dalam jumlah dan persenjataan dibandingkan militer konvensional yang lebih modern, atau bisa disebut Belanda, akan menghindari pertempuran terbuka. Sebaliknya, mereka melakukan serangan mendadak cepat dan terorganisir, lalu segera menghilang ke daerah persembunyian, yaitu hutan, pegunungan, atau perkampungan yang sulit dijangkau musuh. Tujuan utamanya adalah untuk menguras logistik, mental, dan kekuatan musuh secara perlahan. 3. Perlawanan bangsa Indonesia di berbagai daerah sebelum abad ke-20 umumnya berakhir dengan kegagalan. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor utama yang menyebabkan perlawanan bersifat kedaerahan tersebut mudah dipatahkan oleh pihak Belanda. 3 faktor utama yang menyebabkan perlawanan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan mudah dipatahkan oleh Belanda adalah: 1. Perlawanan masih bersifat kedaerahan atau lokal. Perjuangan hanya terjadi di wilayah masing-masing dan tidak dilakukan secara serentak di seluruh Nusantara. Sehingga Belanda dapat fokus memadamkan satu persatu perlawanan dengan mudah. 2. Kalah dalam persenjataan. Pasukan Indonesia umumnya menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing dan golok yang tidak sebanding dengan persenjataan militer Belanda yang lebih modern dan terorganisir. 3. Ketergantungan pada pemimpin karismatik. Perlawanan sangat bergantung pada sosok pemimpin atau tokoh agama atau bangsawan. Jika pemimpin tersebut tertangkap, diasingkan, atau meninggal, semangat juang pasukan akan menurun drastis dan perlawanan cenderung terhenti. 4. Perang Aceh dikenal sebagai perlawanan terpanjang dan terberat bagi Belanda. Jelaskan latar belakang utama terjadinya Perang Aceh, termasuk Perang Perjanjian Internasional, dan sebutkan salah satu tokoh wanita yang sangat terkenal perannya dalam perlawanan tersebut. Latar belakang utama terjadinya Perang Aceh adalah kekhawatiran Belanda dan Inggris
akan meningkatnya pengaruh kekuatan lain seperti Amerika Serikat atau Prancis di Aceh, serta ambisi Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Perjanjian internasional yang berperan penting adalah Perjanjian Sumatera atau Sumatera Traktat tahun 1871, Belanda dan Inggris. Dalam perjanjian ini, Inggris mengakui kedaulatan Belanda atas seluruh Sumatera, termasuk Aceh, dan Belanda berjanji untuk menghormati kemerdekaan Aceh. Namun, Belanda kemudian melanggar perjanjian ini dengan menyerang Aceh pada tahun 1873, memicu perang terpanjang tersebut. Salah satu tokoh wanita yang terkenal perannya dalam perlawanan tersebut adalah Cut Nyak Dien yang memimpin perlawanan gerilya setelah suaminya atau Teuku Umar gugur di medan perang. 5. Sistem tanam paksa atau kultur Stalsel yang diterapkan oleh Jevan dan Bosch di Jawa memberikan penderitaan luar biasa bagi rakyat. Jelaskan bagaimana kebijakan kultur Stelsel ini memicu atau meningkatkan intensitas perlawanan rakyat. Dan berikan satu contoh bentuk perlawanan yang muncul di Jawa sebagai reaksi terhadap sistem tersebut, meskipun perlawanan itu kecil atau bersifat lokal. Kebijakan kultur Stelsel atau tanam paksa meningkatkan intensitas perlawanan rakyat karena menyebabkan penderitaan luar biasa akibat eksploitasi tenaga kerja atau kerja rodi, kelaparan, kemiskinan, dan beban pajak yang mencekik rakyat di Jawa. Rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang laku di pasar Eropa dan menyerahkan hasilnya kepada Belanda. Seringkali melebihi ketentuan yang adil, ketidakadilan, dan kebencian mendalam yang menjadi bahan bakar bagi perlawanan. Seringkali dipimpin oleh ulama atau tokoh lokal. Salah satu contoh bentuk perlawanan yang muncul di Jawa sebagai reaksi terhadap sistem tersebut atau meskipun bersifat lokal adalah perlawanan petani di daerah pedesaan, seperti yang terjadi di wilayah Banten Selatan, di bawah pimpinan tokoh lokal atau ulama yang menolak kebijakan tanam paksa dan kerja rodi. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.